Ya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Daniel Simanjuntak, NIM 2892050101, Prodi Manajemen, semester 1, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi, mata kuliah PPKN, dosen pengampu Ibu Fitra Mulyanti MM. Ya, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pendidikan kewarganegaraan, yaitu pengertian warga negara dan kewarganegaraan. Ya, kita masuk ke pengertian warga negara. Apa sih yang dimaksud dengan pengertian warga negara? Ya, pengertian warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga negara dari negara itu. Warga negara dibedakan menjadi dua kategori, yakni warga negara pribumi. Warga negara pribumi adalah penduduk asli negara Indonesia. Dan satu lagi ada warga negara asing, yaitu penduduk yang berasal dari suku, bangsa, keturunan bukan asli dari Indonesia, atau ini mungkin campuran lah ya. Lanjut, ada lagi di sini mengenai pengertian kewarganegaraan. Apa sih itu pengertian kewarganegaraan? Ya, pengertian kewarganegaraan adalah hal yang berhubungan dengan warga negara dan keanggotaan sebagai warga negara menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yaitu tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Jadi pengertian kewarganegaraan yang berhubungan dengan kewarganegaraan itu sudah diatur menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Di sini kita akan membahas tentang fungsi warga negara. Fungsi warga negara, kita sebagai warga Indonesia, kita harus mengerti fungsi kita sebagai warga negara. Yang pertama itu 1, menjunjung hukum dan pemerintahan yang sah dan berdaulat. Yang kedua, ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai kapasitas dan bidang masing-masing. Yang ketiga, menghormati hak asasi manusia atau HAM orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi kita harus saling menghormati, baik itu mulai dari agama, itu sudah diatur oleh negara. Jadi kita harus menghormati tentang pendapat orang lain atau kepercayaan orang lain. 4, tunduk kepada peraturan dan batasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Jadi kita harus mentaati sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara kita. 5, menjaga persatuan dan kesatuan negara. Yang kelima ini juga sangat penting, kita harus saling menjaga, saling kompak demi persatuan dan kesatuan negara kita, agar negara kita aman dari segala ancaman atau segala adu domba yang merugikan atau mencelakakan diri kita, bahkan atau warga negara Indonesia. 6, mentaati dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali. 7, turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa. Ya, di sini juga penting ini yang nomor 7, kita harus turut serta dalam pembangunan, baik itu dari secara infrastruktur, SDM, ekonomi. Kita harus turut serta demi kejayaan negara kita. Nah, kita juga ada asas kewarganegaraan Indonesia. Di sini sudah diatur, yaitu di undang-undang, tepatnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Di sini menjelaskan bahwa Indonesia di dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut. Ada 4 di sini. Yang pertama itu asas ius sanguinis. Yang kedua asas ius soli secara terbatas. Yang ketiga asas kewarganegaraan tunggal. 4, asas kewarganegaraan ganda terbatas. Ya, kita akan kupas tuntas dan kita akan bahas semua ini. Yang pertama itu 1, asas ius sanguinis atau asas keturunan. Ya,
Apa yang dimaksud dengan asas sanguinis? Yaitu asas kewarganegaraan suatu negara yang ditetapkan menurut keturunan darah orang tuanya, disebut asas ius sanguinis atau asas keturunan. Artinya, kewarganegaraan seorang anak mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir. Contohnya, seorang anak dilahirkan di negara Australia. Nah, sedangkan kewarganegaraan orang tuanya itu adalah Indonesia, maka anak tersebut berkewarganegaraan Indonesia meski lahirnya di Australia. Ya, itu karena secara data orang tuanya masih berkewarganegaraan Indonesia, cuman mungkin kan karena mereka lagi liburan mungkin ke Australia atau negara luar, sehingga mau tidak mau anaknya harus atau istrinya harus melahirkan di sana. Jadi anaknya lahir di sana sesuai data, tapi kalau secara kewarganegaraan masih tetap warga negara Indonesia. Nah, di sini yang kedua, asas ius soli atau asas kedaerahan. Apa yang dimaksud dengan asas kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran disebut juga dengan istilah asas ius soli atau asas kedaerahan. Artinya kewarganegaraan seorang anak tergantung tempat ia dilahirkan dan tidak memperhatikan kewarganegaraan kedua orang tuanya. Contohnya, seorang anak dilahirkan di negara Australia sedangkan kewarganegaraan orang tuanya adalah Indonesia, maka anak tersebut berkewarganegaraan Australia meski orang tuanya Indonesia. Iya. Nah, dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara umumnya menggunakan dua stelsel, yaitu yang pertama stelsel aktif, yang kedua stelsel pasif. Nah, kita akan bahas apa yang dimaksud dengan stelsel aktif, yaitu ketika seseorang harus melakukan tindakan hukum secara aktif untuk bisa menjadi warga negara atau naturalisasi biasa. Yang kedua stelsel pasif, yaitu ketika seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu atau naturalisasi istimewa. Terkait dengan stelsel aktif dan stelsel pasif, seorang warga negara dalam suatu negara memiliki dua hak diantaranya, yaitu hak opsi dan hak repudiasi. Hak opsi yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan dalam stelsel aktif. Yang kedua, hak repudiasi yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan atau stelsel pasif. Nah, di sini ada apartheid. Pengertian apartheid adalah seseorang penduduk sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Hal ini terjadi seseorang dari keturunan negara berasal ius soli lahir di negara yang berasal ius sanguinis, maka orang tersebut memiliki kewarganegaraan tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali. Yang kedua ada bipartite. Pengertian bipartite adalah saat seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan ganda. Hal ini terjadi saat seseorang dari keturunan negara berasal ius sanguinis lahir di negara yang berasal ius soli. Orang tersebut memiliki kewarganegaraan ganda. Ya, untuk sekian topik yang saya jelaskan mengenai materi ini. Terima kasih.